Ya, mungkin ada banyak irisan ya yang akan saya sampaikan dengan apa yang Pak Yus tadi sudah sampaikan. Yang pertama, ketika terjadi konflik, memang konflik itu tidak bisa dihindari. Dia bisa datang tiba-tiba tanpa kita undang. Tapi itu pergi juga tanpa permisi. Tapi itulah kehidupan dalam rumah tangga. Nah, ketika terjadi konflik, seperti kalau Pak Yus tadi bilang berhenti, ya kan? Ya, stop dulu. Beliau berkata berhenti. Nah, setelah berhenti, kita coba membuka diri untuk merenungkan apa sih yang sebetulnya terjadi. Jangan mengeraskan hati. Kita punya hati nurani kita pasti akan berbicara. Ketika kita berdiam diri, ketika merenungkan sebetulnya apa sih yang tadi terjadi. Tadi kelihatannya ngomong baik-baik, kok ngerti-ngerti, kok tahu-tahu jadi marah-marahan gitu ya toh. Oh ternyata hanya masalah misalnya aku tersinggung. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa aku tersinggung, iya aku tahu aku tersinggung karena aku dibilang misalnya masakanmu itu ora enak. Nah, misalnya tersinggung. Masak bertahun-tahun kok ya tetap tidak enak. Iya. Misalnya seperti itu ya. Kan kita ke perempuan tersinggung. Nah, itu berarti aku masih memiliki, itu kan menunjukkan kelemahan kita nih. Aku tersinggung nih di sini. Aku masih punya apa ya? Harga diri kesombongan yang berlebihan. Padahal sebetulnya kalau beliaunya ini mungkin mau memberi koreksi, ini kurang enak. Harusnya kalau kita baik-baik, kita tidak memiliki harga diri yang berlebihan. Saya tanya, kurangnya sing ndi? Kurang manis, kurang asin, kurang kecut, apa kurang apa ya kan? Komplit, kurang enak pokoknya. Kalau gitu tak beliin di rumah makan. Mana uangnya? Gampang kan ibu-ibu. Jadi jangan keraskan hati, belajar terbuka dengan diri kita sendiri dan renungkan apa yang terjadi. Setelah kita tahu itu, belajar untuk kita memperbaiki diri ya. Jangan biarkan kelemahan itu ngendon di dalam diri kita. Kalau saya belajar seperti itu, kalau ngendon di dalam diri kita, yang rugi bukan pasangan kita sih, yang rugi kita sendiri. Hal yang kedua, kalau konflik terjadi itu akan tadi ya menunjukkan kelemahan kita. Jangan melihat kelemahan pasangan kita. Dalam hal contoh yang tadi masak, dia ngomong kurang enak, masakanmu gak enak. Jangan menunjukkan kelemahannya dia. Kamu tuh lu ndak terimonan, wis tak masak no. Nah itu jangan gitu. Jadi belajar, oh iya, aku tahu ini kelemahanku. Aku mau belajar menjadi baik lagi. Perbaikan. Mungkin lihat di YouTube masaknya gimana. Saya lihat tuh, saya sering lihat di YouTube cara masak gimana, bumbunya apa aja gitu ya. Kemudian jangan lihat kelemahan pasangan kita. Orang kok ndak terimonan, maunya menang sendiri, maunya segala sesuatu dilayani. Ini. Ya itu kita melihat kelemahan pasangan kita. Hal yang ketiga, izinkan diri kita membuat keputusan pribadi untuk menjadi lebih baik dan sembuh dari kepahitan dan luka hati. Nah, ketika kita merenungkan, itu kan kita tahu nih, ada apa di dalam diri kita, ada luka-luka apa di dalam diri kita, baik laki maupun perempuan ya. Kita mesti masing-masing belajar dan berani untuk terbuka dengan diri kita sendiri dan berkata, ketika ada konflik kita kan tahu, dan kita tidak pengen kan dalam rumah tangga itu ada konflik terus menerus. Nah, belajarlah kita membuat keputusan pribadi. Oh ya, setelah kita tahu, oh kelemahanku ternyata di sini, seperti Pak Yus tadi, kelemahannya berkata tajam terpercaya ya toh. Bojoku galak, omongannya sengak. Nah itu suami saya saudara. Ada lagunya lagi. Galak, omongannya sengak. Itu suami saya dulu ya. Tapi bersyukur saya Pak Yus sudah menyadarinya dan belajar untuk memperbaiki, membuat keputusan. Ya aku tidak mau lagi berkata yang apa? Yang tajam, yang nyelekit. Bahasa Jawanya itu nyelekit. Kemudian kalau ada waktu, buat resolusi bersama berdua untuk mengadakan perbaikan. Adakan hari-hari waktu di mana kita bisa berbicara berdua, ya. Oh,
pastikan kalau sudah ada konflik kita, Pak Yusan bilang saling memaafkan. Nah setelah saling memaafkan, belajarlah kita membuat resolusi. Oh ya, kalau tahu ya wis maaf ya aku lain kali tidak seperti itu. Demikian juga istri, sorry ya Pak ya, aku lain kali tidak ngomong lagi yang menyakitkan. Harus itu. Nah, resolusi bukan hanya di bibir Bapak Ibu ya. Harus keluar dari hati dan harus dilakukan dalam tindak yang nyata. Mungkin memang 1-2 kali kita gagal, enggak apa-apa. Kalau ada kegagalan, pasangan jangan menuntut. Oh, kamu kemarin sudah janji, masa kamu seperti ini. Orang itu bertumbuh. Anak aja belajar berjalan kadang-kadang jatuh. Nah, suami atau istri sudah melakukan hal-hal yang seperti itu bertahun-tahun. Kalau sekarang sudah mengadakan resolusi dan belajar berubah, syukuri. Jangan kemarin sudah janji, sekarang diulangi lagi, ngomong sengak lagi. Nah, itu jadi begini, ruang maaf itu tanpa batas. Ruang maaf itu tanpa batas. Sekali kita memaafkan, berkali-kali lagi kita akan memaafkan. Jangan dibatasi, kali ini aku maafkan ya, ini yang terakhir. Nah, itu namanya bukan maaf. Yang namanya ruang maaf itu tanpa batas. Jangan ini maaf terakhir, berikutnya awas kamu. Nah, itu bukan begitu ya. Silakan Bunda. Ya, jangan menuntut pasangan kita berubah seperti dan komplain, tapi memiliki sikap aku mau keluargaku menjadi harmonis, dan mulailah perubahan dari diri kita sendiri. Yang paling penting nih, yang sering sekali saya ketemu dengan entah ibu-ibu entah ini ya, ceritanya gini, iya dia udah janji nggak mau melakukan ini lagi misalnya, tapi pada kenyataannya nggak terjadi Bu, nggak terjadi Kak gitu ya. Nah, yang berjanji pasangan suami istri, hendaklah ya seperti yang saya katakan, ini mau saya garis bawain sih, saya ulang makanya itu jangan janji hanya di mulut, jangan janji hanya di bibir, belajar untuk melakukannya supaya tidak timbul luka-luka yang lebih dalam. Karena ketika kita sudah berjanji dan kita seperti mosok sih, ada saya dapat cerita. Ada orang sudah janji dengan pasangannya tidak mau melakukan itu, ketemu dengan saya suami istri ini, masa aku pernah janji gitu? Ya ampun saudara, kalau sudah janji jangan dilupakan gitu ya, atau pura-pura lupa gitu. Saudara berbicara itu harus dari hati dan harus diikuti dengan langkah perbaikan. Itu saja jadi yang maaf dan pertobatan. Ya, jadi di satu sisi tentu saja kalau kita memperbaiki, kita minta maaf, itu betul-betul tulus. Itu memang keluar dari hati, keluar dari kerinduan bahwa aku memang ingin berubah. Ya, di sisi yang lain, yang dimintai maaf juga jangan begini, jangan memberi batasan. Aku kasih maaf ya, ini terakhir. Ini terakhir, sekali lagi awas. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita ini manusia. Ya, kita meskipun hari ini kita menyesal luar biasa, kita minta maaf keluar dari hati kita mencium kaki istri kita. Tapi sebagai manusia, belum pernah ya, ibaratnya, itu ibaratnya. Tetaplah kita begini, jangan katakan ini maaf terakhir. Begitu kamu lakukan kesalahan lagi, kita finish ya. Tidak bisa begitu. Di satu sisi, maaf dan pertobatan itu memang bagian yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus punya ruang maaf tanpa batas. Kita katakan, Ibu, Bapak, enggak apa-apa, aku terima maafmu. Aku juga percaya bahwa kamu sungguh-sungguh. Yuk kita perbaiki bersama. Yang namanya orang berlatih itu tidak selalu berhasil. Ya, bahkan tupai yang ahli melompat saja bisa jatuh. Ya, tupai itu bisa jatuh dari pohon kelapa. Tidak hanya kelapa yang jatuh, tupainya ikut jatuh. Loh, jadi seahli sepandai-pandai tupainya melompat itu juga bisa jatuh. Nah, kita juga begitu. Jadi di satu sisi, kalau kita melakukan perbaikan, kita minta maaf dengan tulus. Dan kita memang ada progres perbaikan, ada kemajuan. Tapi sisi yang lain, ruang maaf itu juga tanpa batas.
Awas ini maaf terakhir. Memang ini drama Korea seri terakhir. Bukanlah, ini bukan seri terakhir. Karena kehidupan kita masih berlanjut, potensi konflik masih ada. Kita bukan manusia yang sempurna.